itu tanggal 7 Mei 2022 sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Dan Medina itu setiap hari selalu chat saya. Dia chatting saya itu setiap pagi, bisa satu hari itu 5-6 kali, bahkan sampai jam 1 malam. Sebagai kuasa hukum, sebagai abang dari dia, kita sudah anggap bersaudara, dia selalu chatting saya. Tapi tanggal 7 ketika saya di Medan, pagi saya mulai curiga. Ini kok nggak ada chatting. Saya tunggu siang tidak ada. Saya lihat centang 1. Sore saya tunggu tidak ada juga. Tanggal 8 saya bilang ke tim saya, wah ini Medina pasti ada sesuatu. Benar. 8 sore saya dikabari. Dikirim bukti dirawat di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Bandung, di Jawa Barat. Dan di situ disebut dirawat untuk 14 hari ke depan. Berarti tanggal 7 sampai 14 hari ke depan. Sakitnya apa? Adalah sakit bipolar. Bukan pura-pura. Tidak mungkin Medina Zain pura-pura sakit. Dokter mau mengatakan dia sakit sementara dia sehat. Resmi suratnya, ada buktinya, ada tanda tangan perawatnya, dokter yang merawatnya. Ini tidak masuk akal. Tapi itu pun, kalau memang benar dia sakit pura-pura, tentu saya akan tegur dia. Dan ingat, kalau Medi pura-pura sakit ternyata dia sehat, saya akan mengundurkan diri sebagai pengacara Medi. Tapi kalau ternyata dia sakit, maka yang menuduh dia pura-pura berurusan sama saya. Jangankan kau, Denis, Hotman pun saya lawan. Ya. Jadi kau mesti paham itu. Terkait dengan adanya pernyataan-pernyataan. Ada katanya hutang. Ada katanya penipuan. Sampai ada posko di salah satu kanal YouTube yang saya lihat di situ miliknya Denis Carista. Kapasitas apa Denis Cadel ini membuka posko? Apakah dia penegak hukum? Lapor dulu ke polisi, baru polisi buat posko. Ini kok dia pandai-pandaian buat posko, sebagai apa dia? Legal standing kau apa? Membuat posko untuk menerima pengaduan orang yang katanya ditipu oleh Medi. Ini berlapis-lapis nih. Dan saya sudah tahu ada investor yang akan membantu sehingga usaha Medi kembali normal. Hanya saja Medi tertekan, sakit sehingga harus dirawat. Terhadap tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang mengatakan Medi menipu banyak orang, saya tidak membantahnya. Tapi yang perlu saya jawab, sepanjang belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka belum boleh satu orang pun menuduh dia sebagai seorang penipu. Nah, kalau dia sehat, dia bisa mengembalikan semuanya. Kalau tidak, ya diproses hukum di penjara. Kalau dia ternyata tidak sanggup, ya kan dia jalani hukumannya. Tapi mana mungkin orang mau menjalankan hukuman dengan pura-pura sakit, menghindar dari hukuman maksud saya. Ini nggak logis. Nah, saya mau tunjukkan, tapi saya nggak mau tunjukkan di rumah sakit mana, ya, bahwa dia dirawat. Ya. Kan ini ada stempel, ada semua. Ini dia. Ini yang mengeluarkan rumah sakit, Pak? Iya, rumah sakit resmi. Artinya itu legal.
Diagnosanya apa? bipolar. Bipolar. Bipolar stadium tinggi. Stadium tinggi, istilahnya stadium tinggi itu saya nggak ngerti 4 atau berapa. Nah, kalau bipolar kan di atas depresi, bos. Tapi bukan gila. Di sini dokter yang merawatnya jelas, kemudian kepala instalasi rawat inapnya jelas, namanya jelas, tempelnya jelas. Menyebut Medina Susani, karena memang namanya Medina Susani. Di mana berbohongnya? Kalau ternyata ini tidak sakit, dinyebut sakit, kena semua ini. Jangan datangani ini. Medi itu penyakit bipolar. Oke? Dia bisa depresi itu parah, tertekan, sehingga dia berada pada ambang sadar dan tidak. Oke? Lalu kemudian, pada saat itu dia menjadi labil. Setiap orang yang bermasalah dengan dia, pasti dia tantang. Saya saja begitu. Dia marah sama saya. Abang kok jadi, udah apa ini? Di situ kita lihat, sejak kapan anak ini mengidap itu? Maksudnya, dari dulu sudah ada, saya tahu dia mengkonsumsi obat. Nah, sejak kapan bipolarnya menjadi parah? Kalau pada saat itu, misalnya, dia melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum, sementara dia berada antara sadar dan tidak, apakah dapat diproses pidana? Maka untuk urusan-urusan ini, saya akan nanti minta dokter psikolog yang akan menguji kesehatannya. Kalau anak ini ternyata ada upaya atau mensreannya jahat menipu orang dari data-data yang ada, maka silakan proses hukum. Tapi kalau ternyata di dalam keadaan sakit melakukan itu, dan dia nanti sehat, kita lihat seperti apa reaksinya, maka dia jangan dipaksakan diproses hukum. Terkait dengan Uya-Kuya, tadi pagi saya lihat ada statement dari Uya-Kuya dan Astrid. Saya melihat mungkin Uya-Kuya ada yang ngompori, sehingga dia terbawa emosi. Padahal persoalan ini kan hanya 65 juta. Kalaupun ada pinjaman misalnya, atau dipakai, perjanjian mereka 100 juta. Lalu kemudian dibayar anak 35 juta. Sisa 65. Di situ mana ada tindak pidananya? Kan sudah jatuh menjadi perdata. Apalagi di perjanjian awal itu pinjam-meminjam. Tidak ada itu. Cuma inilah dia. Saya heran. Saya tidak masuk akal saya. Karena saya telepon Uya-Kuya tidak masuk-masuk. Biasanya saya telepon masuk. Saya ingin bicara dengan dia. Karena itu lewat media ini saya berharap Uya-Kuya bisa komunikasi dengan saya. Untuk Raffi Ahmad, saya dapat info katanya ada transferan yang masuk ke yang katanya untuk program atau untuk endorse untuk Raffi Ahmad, lalu kemudian uang itu tidak sampai. Nah, saya minta itu nanti coba kita pelajari. Alangkah indahnya kalau Uya-Kuya, Raffi Ahmad kan bisa komunikasi ke saya. Kita duduk, bang, ini bang masalahnya. Biar saya pergi ke sana. Kan dia memang lagi butuh uang, pinjam sana sini. Buktinya ke Dennis dibayar tuh. Saya tanya Dennis, kamu dibayar kan? Dibayar. Jadi ke Uya-Kuya itu hanya proses. Karena sama saya pun ada WA-nya. Kami ada perjanjian tanggal sekian. Dia bilang, bang, saya akan bayar ini bang.